Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bunda Sri Mariani MPD, selaku dosen mata kuliah psikolinguistik, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Renata Lontoh dengan NPM 222-121-070 dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai kedwibahasaan interferensi. Selain itu juga ada anggota kelompok saya. Yang pertama, Indri Nur Aziza Munandar dengan NPM 222-121-066 itu materi kedua. Kemudian ada Astia Pratiwi dengan NPM 222-121-081 selaku pemateri pertama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja presentasi kali ini. Kepada Astia dipersilahkan. Kebiasaan membahas tentang kebiasaan. Teman-teman sudah tahu bahwasannya kebiasaan adalah penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan seorang bijaksana jelas. Mohon maaf, tidak Astria. Sangat terputus-putus. Tes, apakah sekarang terdengar teman-teman? Ada Jelas. sedikit. Mohon maaf ya teman-teman, soalnya ini sinyalnya kurang stabil di daerah saya. Ini sudah dicoba untuk mencari sinyal yang lebih baik. Mohon maaf jika kurang jelas. Teman-teman diulang kembali ya, karena tadi
nggak terdengar jelas suaranya. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar jelas? Setidaknya ada Kak Astria. Sudah terdengar. Oh iya, terima kasih teman. Baik, jadi saat ini saya akan membahas mengenai kebijakan. Nah, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peribahasaan. Namun pada materi kelompok nanti akan fokus membahas mengenai kewibawahan. Nah, seperti yang telah kita ketahui teman-teman bahwa peribahasaan itu merupakan merupakan penggunaan bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Seseorang dapat dikatakan sebagai bahasawan apabila dapat menggunakan bahasa dengan bahasa kedua dalam tingkat komunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat oleh William pada tahun 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya bahasa tersebut dengan yang dilakukan oleh penutur yang memiliki teman-teman. Saya ingin untuk optionnya agar suaranya lebih baik. Saya lanjutkan ya teman-teman. Apakah terdengar jelas? Sedikit ada. Ya, baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, lebih lanjut, Becker pada tahun 2001 dalam bukunya menerangkan bahwa penggunaan dapat dijumpai dari satu bahasa atau minimal referensi orang berbahasa kedua dengan bahasa pertama atau bahasa. Nah, teman-teman, Nah, Becker juga menyebutkan bahwa interferensi terjadi saat seseorang mengalami kesulitan dan memisahkan antara dua bahasa. Dengan kata lain, saat seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa kedua, pelafal cenderung akan membawa elemen-elemen dari bahasa pertama untuk melafalkan bahasa tersebut secara utuh. Jadi interferensi ini sering terjadi apabila kita hendak melafalkan suatu bahasa menggunakan bahasa pertama, namun kita tidak mendapatkan persamaan atau sinonimnya, maka kita cenderung akan menyisipkan gitu, bahasa kedua kita dalam pelafalan tersebut. Misalnya dalam bahasa Sunda gitu, kita seringkali melafalkan sisipan kata teh atau dan sebagainya gitu tanpa kita sadari untuk membantu pelafalan kita gitu, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada gitu, untuk mengganti kata tersebut. Nah, selanjutnya terdapat beberapa ahli yang mengklaim bahwa interferensi merupakan yang menyebutkan bahwa interferensi merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek
atau dialek yang sebentar teman-teman ke dalam bahasa atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Nah, selama hal tersebut, saya dan Agustina dalam bukunya mengungkapkan bahwa interferensi adalah peristiwa penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain yang menyebut puris sebagai suatu kesalahan. Nah, puris ini adalah apa ya? Sebagian ada golongan yang benar-benar menjaga kemurnian bahasa. Gitu. Jadi karena adanya interferensi menurut sebagian golongan puris ini sebagai gangguan berbahasa dapat disebutkan berdasarkan pendapat interferensi ini merupakan suatu keadaan saat bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa pertamanya atau biasa disebut bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Nah, proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa karena dapat mengganggu atau merusak performa bahasa yang kita gunakan dalam penuturan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis interferensi. Namun sebelumnya dalam makalah tersebut ada sedikit kesalahan mengenai jenisnya. Seharusnya jenisnya itu ada 4, yaitu interferensi fonologis, interferensi ekologis, interferensi taktis, dan interferensi semantik. Jadi itu ada kesalahan dalam pengetukan penomorannya. Nah, yang pertama ada interferensi fonologis. Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengucapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menggunakan bahasa dari bahasa lain. Interferensi fonologis pengurangan huruf dan interferensi fonologis pergantian huruf. Nah, yang pertama ada interferensi huruf. Misalnya dalam EYD atau kebauan kata, kata selalu sering diinterferensikan sebagai atau dituliskan dengan pengetikan selalu, jadi SLALU. Harusnya kan harusnya mah SELALU. Jadi si huruf E-nya itu dihilangkan, jadi ada pengurangan huruf E. Selain itu ada semua, jadi semua, jadi E-nya hilang. Lalu ada rame, seharusnya kan ramai, jadi ada pengurangan huruf gitu dalam kata tersebut. Selanjutnya ada interferensi pergantian huruf. Misalnya ada kata sayang, tapi ada sebagian orang yang menyebutkan atau menuliskan kata sayang menjadi sayang. Jadi ada pergantian huruf yang tadinya S menjadi huruf C, jadi tadinya sayang menjadi sayang begitu. Selanjutnya ada contoh lain, misalnya ada kata adik yang berganti menjadi kata adek gitu. Jadi ada pergantian huruf I menjadi huruf E begitu. Selanjutnya ada interferensi morfologis. Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan kata suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Penyimpangan struktur ini terjadi kontak bahasa antara bahasa yang sedang diucapkan dengan bahasa lain yang juga dikuasainya. Nah, contohnya itu misalnya kata terpukul menjadi kata yang tidak baku menjadi kepukul, atau kata bertanya menjadi kata menanyai, atau kata dipindahkan menjadi dipindah. Begitu teman-teman. Jadi ada pergantian gitu. Penyimpangan struktur. Kan harusnya struktur katanya itu terpukul, bukan kepukul gitu. Selanjutnya ada interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain atau bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa gaul digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang digunakan. Penyerapan unsur kalimatnya dapat berupa kata, frase, dan klausa. Contohnya, mereka akan merit bulan depan. Nah, kata merit ini adalah kata bahasa
asing yang disisipkan dalam kalimat tersebut. Jadi mereka akan kalau bahasa Indonesia menikah, tapi ini disisipkan kata bahasa asing, bahasa Inggris, married. Jadi mereka akan married bulan depan. Lalu selanjutnya ada ini kayaknya sepertinya menggunakan bahasa Jawa. Karena saya kadung apik sama dia, ya saya tanda tangan gitu. Kadung apik, kalau saya search itu kadung apik teh kayak percaya gitu. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah gitu. Tolong koreksi saja. Nah, selanjutnya itu ada interferensi semantis. Interferensi semantis ini terjadi terjadi dalam bidang kata makna. Menurut bahasa resipiennya, interferensi semantis terbagi menjadi dua, yaitu interferensi ekspansif yang terjadi apabila bahasa yang tersisipin menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contohnya, teman-temanku tambah gokil aja. Nah, yang selanjutnya yaitu interferensi aditif, yaitu muncul dengan penyesuaian dan interferensi yang muncul berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Contohnya, Mbak Siti cantik sekali gitu. Mungkin dicukupkan sekian materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi maupun teknis. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Astria yang telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya kepada Indri dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ini. Baik, terima kasih. Nah, untuk melanjutkannya, karena tadi sudah dijelaskan secara rinci mengenai interferensi bahasa ini, disertai dengan contoh-contohnya juga ya oleh Astria. Jadi, di sini saya hanya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam interferensi dan juga penyebab dari interferensi bahasa. Yang pertama ada unsur-unsur dalam interferensi. Terdapat 3 unsur dalam interferensi ini yang lebih banyak berperan dalam proses interferensi. Yang pertama ada mungkin apakah ininya PPT-nya Astria boleh di Nah, ada unsur interferensi ini, mungkin teman-teman bisa melihat di makalah ya. Yang pertama ada bahasa sumber, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu source language. Nah, bahasa ini biasa dikenal dengan sebutan bahasa donor. Bahasa donor ini lebih dominan pada suatu masyarakat dan digunakan unsur-unsurnya oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Jadi, bahasa donor ini memang sudah ada dari dulu gitu dalam suatu masyarakatnya gitu. Jadi bahasa turunan lah bisa disebutnya. Yang kedua ada bahasa sasaran ataupun bahasa penyerap atau dalam bahasa Inggrisnya recipient. Bahasa penyerap ini merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur dari luar atau unsur-unsur asing, lalu bahasa-bahasa asing itu kaidah-kaidahnya digabungkan dengan bahasa yang dimiliki ataupun bahasa tadi yang bahasa sumber. Jadi dalam bahasa penyerap ini kedua unsur itu bergabung gitu dan diselaraskan dalam pelafalannya. Yang ketiga ada unsur serapannya atau importasi atau importation. Nah, mohon maaf ya di makalah itu salah penomoran. Sebenarnya yang di bawahnya itu bukan nomor 4 tapi masih gabung ke nomor 3. Masih menyambung gitu. Nah, untuk unsur serapannya ataupun importasi ini merupakan proses beralihnya unsur bahasa asing menjadi bahasa penerima. Jadi, kan kalau tadi mah masih yang unsur serapannya, yang bahasa sasaran itu kan masih, kita tuh masih bergabung sama bahasa ibunya. Tapi kalau sudah ke unsur serapannya atau importasi ini, ataupun importation ini, sudah masuk ke penguasaan bahasanya. Jadi, setiap bahasa itu, setiap
komunikasi itu dia menggunakan unsur bahasa asing gitu. Guys, mohon maaf ya tadi berhenti jamnya. Mungkin sedikit lagi ya. Kita lanjutkan. Mungkin sedikit lagi kita lanjutkan ya. Ada penyebab interferensi bahasa. Nah, secara umum interferensi bahasa ini disebabkan oleh seseorang yang bilingual yang tidak dapat membedakan ataupun memisahkan unsur-unsur bahasa ibu dengan bahasa kedua ataupun bahasa asing. Nah, lebih jelasnya ini, interferensi ini dapat terjadi saat seorang bilingual ini mengalami kendala dalam melafalkan bahasa kedua, lalu proses kognitifnya cenderung membawa komponen-komponen dalam bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Jadi, ketika dia melafalkan bahasa yang dia kuasai, dia itu tidak bisa menguasainya gitu secara keseluruhan dan kekurangan dalam kosakata sehingga membawa bahasa ibu tersebut untuk melengkapi bahasa asingnya gitu. Atau melengkapi kata apa yang ingin dia sampaikan. Nah, menurut Wendries pada tahun 1970 dalam halaman 64 sampai 65 terdapat 7 faktor yang menjadi ataupun melatar belakangi dalam terjadinya interferensi. Yang pertama ada kedwibahasaan ataupun pelafal ataupun penutur bahasa. Nah, kedwibahasaan ini adalah seseorang yang menguasai dua bahasa. Jadi seseorang yang tidak menguasai dua bahasa pasti tidak akan mengalami proses interferensi. Namun untuk seseorang yang menguasai dua bahasa ini dapat melafalkan dua bahasa menjadi sumber utama interferensi. Nah, seseorang yang memiliki kedua bahasaan ini akan mempunyai proses kontak bahasa. Jadi di dalam dirinya itu memakai dua bahasa secara bergantian sehingga peluang untuk interferensi bahasa ini sangat tinggi. Yang kedua ada tipisnya kesetiaan pada pelafal ataupun penutur bahasa asing. Konteks kesetiaan di sini bukannya dia tidak menggunakan sama sekali bahasa, namun dalam arti tingkat kemampuan ataupun pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa yang diterima ataupun bahasa yang dia ingin kuasai itu rendah. Nah, hal ini menyebabkan pengabaian terhadap kaidah-kaidah bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa sumber ataupun bahasa ibu yang dikuasai akhirnya dilafalkan baik secara lisan maupun tulis. Masih berhubungannya sama yang di atas, namun ketidaksetiaannya itu tidak menguasai terperinci gitu. Lalu yang ketiga ada tidak cukupnya kosakata lima. Sebenarnya masih hubungan juga ya. Dalam kosakata itu sangat mempengaruhi gitu dalam proses interferensi. Karena jika kita mempelajari bahasa Inggris, namun kita tidak memahami secara keseluruhan, pastinya kita membutuhkan bahasa ibu untuk meneruskan bahasa yang akan kita gunakan. Kemudian menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Jadi kosakata-kosakata itu seperti kosakata yang dulu-dulu gitu, yang misalkan menghilang gitu. Nah, itu tuh ataupun jarang digunakan gitu. Itu tuh bisa terjadi proses interferensi dalam hal itu gitu. Ketika bahasa yang tidak dikatakan itu bahasa yang dikuasai itu menghilang gitu. Jadi bingung gitu mau menggunakan apa. Pada akhirnya bahasa yang digunakan itu bergabung antara bahasa ibu dan juga bahasa kedua bahasa asing. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda itu kan ada bahasa-bahasa yang memang mungkin kita gak bisa ketahui gitu. Artinya tuh apa kalau dalam bahasa Inggris gitu. Nah, sehingga bahasa itu tuh pasti tidak bisa kita temukan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dan juga jarang digunakan gitu dalam
komunikasi gitu. Kemudian kebutuhan persamaan kata ataupun sinonim. Nah, sinonim ini atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana untuk bervariasi dalam bahasa. Penggunaan sinonim ini tentunya sangat pentingnya dalam berbahasa karena agar menghindari kata-kata yang berulang dan agar tidak terjadi kejenuhan. Nah, karena tergolong penting, pemakaian bahasa asing ini melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima sehingga terjadi interferensi. Kegiatan peminjaman dilakukan oleh pemakaian bahasa lantaran ketidakmampuan untuk mencari padanan kata dalam suatu bahasa yang sama. Jadi, ketika kita menguasai bahasa asing dan mengetahui satu kata gitu, namun kita nggak tahu gitu, persamaan dari kata ini tuh apa, jadi kita mencari ke bahasa ibu, kemudian prestise bahasa sumber dan gaya bahasa. Nah, kondisi di mana pelapor ini menganggap kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestise jika digunakan untuk berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelapor untuk berusaha menyisipkan beberapa unsur bahwa bahasa sumber untuk menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan melafalkan bahasa tersebut. Nah, fenomena prestise ini berujung pada timbulnya sebuah gaya bahasa dalam berbahasa gitu. Jadi ketika kita melafalkan bahasa Inggris, tapi gaya bahasa kita itu tetap bahasa Indonesia dan pada akhirnya kita malah meneruskan menggunakan bahasa ibu gitu. Kemudian terbawa kebiasaan bahasa ibu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi juga ini masih berhubungan. Jadi terbawa kebiasaan dalam melafalkan suatu kata bahasa asing dengan menggunakan bahasa ibu. Contohnya kayak kita melafalkan bahasa Arab ya. Nah, kan bahasa Arab itu ada perbedaannya tuh dari panjang, pendek, dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia itu kan nggak ada yang kayak panjang pendeknya juga gitu. Jadi diucapkan dengan singkat misalkan atau dalam bahasa Arabnya itu diucapkan seperti dalam bahasa Indonesia. Nah, itu pasti akan pelafalannya itu akan salah gitu. Seperti itu sih mungkin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sesi materi kali ini sudah selesai. Saatnya diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya, sebutkan NPM dan nama lengkap. Terima kasih. Guys, barangkali ada yang mau bertanya. Soalnya kita dua kelompok merenya bakal keburu gak?
Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jika tidak ada, mau ditutup saja. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Dilanjut ke kelompok berikutnya saja. Nggak tahu, aku tanya ke kelompok asli. Baik, izin menutup presentasi. Di sini saya mau membacakan kesimpulan terdahulu. Jadi kesimpulannya adalah interferensi merupakan akibat dari adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur multilingual. Interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang memiliki kedua bahasaan. Adapun jenis-jenis interferensi, yang pertama interferensi morfologis, fonologis, sintaksis, dan juga semantis. Kemudian ada unsur-unsur interferensi, yaitu bahasa sumber, bahasa sasaran, dan unsur serapannya. Dan yang terakhir ada penyebab interferensi bahasa, yaitu kedua bahasaan pelafal, tipis kesetiaan pelafal, dan terbawa kebiasaan bahasa ibu. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.